Santri Daya Terpadu Al Muslimun, Tid Nasyid Putri. ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر والله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. Kami nak tampil ke depan semua, nak bawa lagu perpisahan bagi semua yang nak saksikan. Haraplah duduk tenang sedia, hai penonton dan para ustaz-ustazah. Kami harapkan untuk menyaksikan, kami tampil dengan harapan para hadirin untuk menyaksikan. Iti bum bam bum, gendang dah bunyi, tanda cara akan dimulai. Marilah duduk bersanding rapi, kita saksikan ini acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita di suatu hari menitikan ukhuwah yang sejati. Bersyukurku ke hadrat ilahi di atas jalinan yang suci. Namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpa diri ini. Bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi jua. Kan ku utuskan salam ingatanku dalam doa, kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hambamu mencari hidayah daripadamu dalam mendidikan kesabaranku. Ya Allah, tabahkan hati hambamu di atas perpisahan ini. Kan ku utuskan salam ingatanku dalam doa, kudusku sepanjang waktu. Ya Allah, bantulah hambamu senyuman yang tersirat di bibirmu menjadi ingatan setiap waktu, tanda kemesraan bersimpul padu kenangku di dalam doamu. Semoga Wisudawan Wisudawati Daya Terpadu Al Muslimun angkatan ke-25 dipersilakan mengambil tempat.
Wisudawan Wisudawati dipersilahkan mengambil tempat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara Wisuda Santri Dayah Terpadu Al-Muslimun Angkatan ke-25 dimulai. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Mirza. The recitation of Holy Quran by our brother Mirza. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Syukran jazilan. National Anthem, Mars and Haim Al-Muslimun, performed by Al-Muslimun Obada Group.
Assalamualaikum warahmatullah. Jaro 12 atu jemalah jarolun siplo di atu ule meahlun lake bakaum lingkar. Lagu dendang di kematan, lam terbayang waktu senja. Lagu dendang buka mata, lambai jaro, lam sedati pandang mata. Allah lagu dendang lam mata, lam terbayang waktu senja. Allah lagu dendang di kemata, lambai jaro lam sedati pandang mata. Allah hai laut sa di laut Bama alun kapai di etra lumbai bacut salah bukan sa alun awai pun salah awai bagatai laut sa di laut Bama alun kapai di etra lumbai bacut salah bukan sa alun awai pun salah awai bagatai laut sa di laut Bama alun kapai di etra lumbai bacut salah bukan sa alun awai pun salah awai bagatai laut sa di laut Bama alun kapai di etra lumbai bacut salah bukan sa alun awai pun salah awai bagatai laut sa. يلقيها علينا فضيلة المحترم أبو دكتور حاجي زلفقار إسماعيل LCMR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Pembina Yayasan Dayah Terpadu Al-Muslimun, Bapak Ketua Yayasan, Abuya Pimpinan, para kepala madrasah serta guru-guru dan karyawan Dayah Terpadu Al-Muslimun. Penghormatan juga kami sampaikan kepada Direktur Politeknik Negeri Lok Sumawe, Insinyur Rizal Syahyadi STMN yang kami muliakan, dan juga Bapak Rektor Langsa ataupun yang mewakili IAIN Langsa, Bapak Wakil Direktur Politeknik Negeri Lok Sumawe,
Bapak Humas Politeknik Negeri Lok Sumawe, Bapak Kemenak Kabupaten Aceh Utara atau yang mewakili, Bapak Kepala BSI, Kepala Bank Syariah Indonesia Lok Sumawe, dan Bapak Kepala BSI Cabang Lok Sukun, Bapak Polres ataupun yang mewakili, Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, Bapak Kejati ataupun yang mewakili, Bapak Kepala Madrasah Sidi Syekh Muhammad Khudari Ahmad Dif, dan juga para tamu undangan semuanya, wali santri yang kami banggakan, dan juga santriwan dan santriwati wisuda angkatan 25 yang kami cintai. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan atas berkenan hadir pada hari yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mengikuti dan melihat prosesi wisuda angkatan 25 Dayah Terpadu Al-Muslimun. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait pendidikan di Dayah Terpadu Al-Muslimun. Wisudawan wisudawati hari ini adalah mereka yang sudah menempuh studi di Dayah Terpadu Al-Muslimun selama 6 tahun, yaitu jenjang sanawiyah dan jenjang aliyah. Wisuda hari ini berjumlah 121 santriwan dan santriwati, dan juga wisuda hari ini akan kami sampaikan ataupun akan diumumkan prestasi akumulatif yang didapatkan dari sisi akademik madrasah, dari sisi akademik kedayahan, dari sisi pengasuhan, dari sisi perpustakaan, dan dari sisi kerajinan ataupun akhlak hari-hari. Prestasi-prestasi tersebut akan kami kategorikan dalam prestasi siswa teladan, prestasi akademik, dan prestasi non-akademik. Prestasi non-akademik kami standarkan adalah prestasi tingkat provinsi ke atas. Dan juga ada beberapa prestasi lain seperti prestasi Hafizul Quran. Santri kita alhamdulillah pada tahun ini 9 orang berhasil menghafal Al-Quran 30 juz. Selanjutnya 20 juz dan 10 juz ada beberapa santri. Dan juga kami mohon doa kepada para tamu undangan serta wali santri dan guru-guru sekalian, anak-anak kita yang santriwan dan santriwati wisudawati pada hari yang berbahagia ini, ada beberapa yang sedang menunggu pengumuman lanjut studi dari luar negeri. Mereka sudah mendaftarkan diri ke beberapa kampus di luar negeri seperti ke negara Turki, negara Brunei, negara New Zealand, negara Mesir, dan beberapa negara lainnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada perguruan tinggi negeri di Indonesia telah menerima beberapa santriwan dan santriwati pada tahun yang berbahagia ini. Kami mengucapkan khusus terima kasih kepada Direktur Politeknik, kepada Rektor IAIN Langsa, Rektor IAIN Lok Sumawe, Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Rektor Universitas Syah Kuala, Rektor Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Rektor Universitas Sunan Kalijaga, dan Rektor Universitas UIN Malik Ibrahim Malang, dan juga Rektor Universitas Malikus Saleh Lok Sumawe. Terima kasih kepada para rektor yang sudah menerima anak-anak kami untuk melanjutkan studi hingga tercapai cita-cita pada kampus yang diidamkan. Terima kasih. Sekali lagi selamat kami ucapkan kepada santriwan dan santriwati. Semoga selalu berjaya, selalu sukses, dan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan santri yang akan disampaikan oleh Ananda Tasyaul Husna. Impressions and suggestions as representative of all Muslim students.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Yang saya hormati Pembina Yayasan Daya Terpadu Al-Muslimun. Yang saya hormati Ketua Yayasan Daya Terpadu Al-Muslimun. Yang saya hormati Pimpinan Daya Terpadu Al-Muslimun. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Daya Terpadu Al-Muslimun. Yang saya hormati Syekh Khudari Ahmad Daif, utusan dari Mesir. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru dan Wali yang telah berhadir di acara yang berbahagia ini. Dan tidak terlupakan kepada yang teristimewa wisudawan wisudawati tahun 2022. Saya, Tasya Ulusna, mewakili Angkatan 25 Khawas, ingin menyampaikan beberapa kesan dan pesan kami selama 6 tahun silam. Dulu, tepat 17 Juli 2016, pertama kali kami menginjakkan kaki di sini. Memulai perjalanan baru, meluruskan niat untuk menuntut ilmu dan mencari jati diri. Semuanya hanya tinggal kenangan yang bisa dikenang. Tiada kata penyesalan untuk seluruh hari-hari yang telah kami lewati, karena semuanya menjadi pelajaran, baik dari kelebihan dan kekurangan. Pertama kali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru-guru kami. Terima kasih telah mendidik kami selama 6 tahun ini, mengajarkan kami hal-hal yang baik, mengajarkan kami hal-hal yang baru, telah sabar mendidik kami, yang bahkan sering berkata-kata yang tidak baik. Terima kasih kepada orang tua, kepada seluruh orang tua kami yang bangga memiliki kami. Ayah, bunda, hari ini adalah hari di mana kami menunjukkan apa yang telah kami usahakan selama 6 tahun silam. Terima kasih untuk doa-doa yang telah Engkau langitkan. Dengan doa-doa itu, kami bisa berdiri hari ini di depan kalian semua. Terima kasih telah bersusah payah. Terima kasih telah mementing tulang di bawah sinar matahari. Keriput di wajahmu akibat kami. Terima kasih pula kepada seluruh teman-teman yang telah berjuang dari awal dan bertahan hingga hari ini. Kalian orang hebat. Saya bangga memiliki kalian. Terima kasih telah tegar. Terima kasih telah sabar. Terima kasih telah menjadi teman terbaik. Guru, maafkanlah sikap-sikap kami yang terkadang tidak baik kepadamu. Maafkanlah sikap-sikap kami yang terkadang tidak pantas kepadamu. Mungkin kami bukan murid terbaik, tapi kami akan terus berusaha menjadi yang terbaik. Seluruh jasamu tidak bisa dibalas dengan ribuan kata-kata, karena itu terlalu mahal. Semoga semua itu menjadi syafaat di akhirat. Pengumuman penghargaan Al-Muslimun Award kategori Tahfizul Quran, prestasi akademik, prestasi non-akademik, dan santri teladan.
yang akan diumumkan oleh guru kita Al-Ustadz Mawardi MPD. Waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Direktur Pendidikan Dayah Terpadu Al-Muslimun Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara, nomor 157 garing DTM LSK garing 5 Romawi garing 2022 tentang santri teladan dan prestasi tahun pelajaran 2021-2022. Daya Terpadu Al-Muslimun Lok Sukun, Kabupaten Aceh Utara, menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan, 1. Mengesahkan nama-nama tersebut dalam surat keputusan ini sebagai santri teladan, santri berprestasi akademik, dan santri non-akademik tahun pelajaran 2021-2022. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Lok Sukun pada tanggal 23 Mei 2022, Direktur Pendidikan Dr. Tunku Haji Zulfikar Ismail LCMA. Kategori santri teladan. Prestasi ini memiliki peringkat yang sama. Yang pertama, izinkan kami panggilkan diraih oleh Ananda Ulfia Rahmi. Ananda Ulfia Rahmi merupakan santri berprestasi dalam bahasa Inggris peringkat pertama se-Kabupaten Aceh Utara, dan dia juga memperoleh peringkat kedua menjadi pidato bahasa Inggris terbaik se-Provinsi Aceh. Selanjutnya, atas nama Fadlun Nasya Muta'ala, Fadlun Nasya Muta'ala merupakan juara terfavorit dikarenakan memperoleh 2 kali berturut-turut juara 2 Musabaqah Tilawatil Quran se-Provinsi Aceh.
Teman, maafkanlah kami. Maafkanlah mungkin dalam canda dan tawa kita terdapat duri yang tidak terlihat, yang membuat hatimu retak dan hancur. Tapi kau terus berusaha untuk bangkit dan tersenyum walaupun hatimu terlalu sakit untuk menutup semua kepedihan itu. Teruntuk adik-adik kami, maafkanlah kami yang mungkin belum bisa menjadi suri tauladan yang baik untuk kalian. Mungkin kami belum bisa memberikan respon yang baik atas apa yang kalian inginkan. Mungkin ada kata-kata kami yang menyentuh hati kalian. Maafkanlah kami. Terakhir kali, kami ingin berpesan teruntuk teman-temanku. Perjuangan ini tidak berakhir hari ini saja. Ada nama baik Dayah yang kita emban hingga nanti. Jaga nama baik itu. Saya yakin kita mampu. Amalkan apa yang kalian punya. Amalkan ilmu yang kalian punya walaupun itu hanya satu alif. Tunjukkan kalau kita adalah lulusan dari pesantren. Banggalah menjadi lulusan Al-Muslimun. Teruntuk adik-adik kami, lanjutkanlah perjuangan ini. Tuntunlah ilmu dengan ketulusan. Hidup memang lelah. Semua orang bisa mengeluh karena itu adalah hal yang wajar pada manusia. Tapi mengeluh tidak membuat kita menjadi lebih maju dan tidak menciptakan apapun. Seperti hukum Newton 1 yang berarti nol. Tanpa usaha, semua tidak berarti apa-apa. Belajarlah berpikir positif walaupun seburuk apapun kehidupan, sekeras apapun beban yang kau alami. Mungkin ada hal yang tidak kita ketahui di belakang kejadian tersebut. Sebuah permasalahan pasti memiliki sebuah alasan. Dan sebuah alasan adalah hal di mana kita bisa memecahkan sebuah permasalahan. Adik-adik kami, banggakan orang tuamu. Jangan sia-siakan lagi waktumu. Jadilah generasi terbaik. Jadilah adik-adik yang bisa membanggakan nama baik Dayah. Acara selanjutnya, kata sambutan serta mauizah dari Syekh Muhammad Khuzari Ahmad Daif. Kalimatut tawjihat wal irsyadat allati sayulqiha fadilatul muhtaram Al-Syekh Muhammad Khuzari Ahmad Daif. فليتفضل مشكورا.
سنها وارقب الرايات تصعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فنحن نحتفل في هذا اليوم بتخرج أبنائنا طلاب الفصل السادس من المرحلة العالية، وأنا مسرور جدا بهذا الحفل الكبير وهذا التخرج العظيم، وأريد أن أهنئ كل طلاب الفصل السادس الذين تخرجوا من المرحلة العالية، ونقول لهم مبارك مبارك لكم هذا النجاح وهذا التقدم وهذا التفوق إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونتمنى لكم مزيدا من التقدم والتفوق والنجاح، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق في كل مكان تذهبون إليه، وكما وفقكم في المرحلة العالية نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقكم في المرحلة الجامعية أينما تذهبون في كل مكان، أن يكون التوفيق حليفا لكم في كل وقت. ولكن أريد أن أذكركم بشيء آخر هو أهم من ذلك كله. لا بد وأن يكون طالب العلم حريصا عليه، وهو أولا كيف حاله مع ربه سبحانه وتعالى، ما هي علاقته بربه سبحانه وتعالى. هذا هو الأهم، وهذا هو ما يجب على كل طالب علم حتى يساعده على النجاح وعلى التقدم وعلى التفوق أينما كان. فالذي يجب أن يحرص عليه طالب العلم والذي يجب أن ينظر إليه قوة علاقته بربه وقوة طاعته لربه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du. Pembina yayasan, ketua yayasan, direktur, kepala madrasah, pengasuhan, ustadz, ustazah, musyrif, musyrifah, anak-anak kami sekalian yang amat bahagia, amat terhormat, hari ini hadir para anggota Dewan Kabupaten Aceh Utara. Terima kasih, luar biasa dukungan anggota Dewan. Ada 3 orang yang hadir di sebuah wisuda kecil, tapi mereka hadir. Terima kasih. Dan yang terhormat, hari ini amat bahagia para rektor hadir. Beberapa rektor
Politeknik Negeri Luxmawe. Hari ini beliau langsung bertindak sebagai orasi ilmiah yang telah membatalkan acaranya di Medan dan Jakarta. Luar biasa, terima kasih Pak Direktur. Luar biasa, dan menerima santri kita sampai lulus. Hari ini belum testing, sudah 5 orang diterima oleh Pak Direktur. Terima kasih. Pak Rektor Universitas Malikus Saleh yang mewakili, luar biasa, di samping beliau tidak bisa hadir tapi meluluskan santri kita sejumlah 12 orang. Belum testing, masih undangan. 2 orang lulus di Fakultas Kedokteran, penuh biaya siswa sampai tamat karena mereka hafil 30 juz. Lalu ada Wakil Rektor YN Langsa, Rektor masa depan. Ada Bapak Wakil Direktur Politeknik Negeri Luxmawe. Luar biasa. Yang amat berbahagia lagi hari ini hadir mantan Sekda Aceh Utara. Meskipun sudah tua, sudah 75 tahun, tapi hormat hadir di sini, Pak T. Syarifuddin. Luar biasa. Lalu hadir mantan Ketua MPU, mantan pimpinan Dayah Terpadu Al-Muslimun, Abuya Ustadz Amir Arullah. Silakan bangun Pak supaya anak-anak paham. Nah, ini mantan pimpinan Dayah Terpadu Al-Muslimun 2 periode. Lalu juga hadir mantan kepala dinas, 2 kepala dinas mantan hadir di sini. Luar biasa, Pak Ibrahim Bewa dengan Pak Jol. Terima kasih, luar biasa. Mantan-mantan juga hadir. Mantan pimpinan pesantren Al-Muslimun, Abi Arif Rahmatillah. Terima kasih Abi Arif hadir. Lalu dari Kemenak Aceh Utara hampir semuanya hadir. Luar biasa, terima kasih Abi. Luar biasa. Kemudian juga hadir dari kepolisian, tokoh masyarakat, perbankan syariah, betul ya? Kemudian kepala madrasah, para undangan yang kami tidak bisa sebut satu persatu, wali santri, wali wisudawan, para santri, para wisudawan. Hari ini rasa bahagia, senang, bangga. Hari ini kita lakukan wisuda, meluluskan anak-anak kita yang sudah selama 6 tahun belajar di sini. Alhamdulillah, mereka hari ini kita luluskan. Di antara mereka 57 orang, Bapak pimpinan yayasan, 57 orang dari 126 orang santri kelas 6, 57 orang hari ini tercatat hari ini sudah lulus sebagai calon mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi yang telah disebut oleh Abu Direktur tadi. Beri aplaus sekali untuk anak kita. Luar biasa prestasi mereka. Selebihnya mereka akan menunggu pengumuman dari Al-Azhar Mesir, Universitas Islam Madinah, Universitas Dubai, Universitas di Australia, dan Brunei Darussalam. Ini belum ada pengumuman, tapi mungkin dalam beberapa waktu yang akan datang insyaallah. Lalu ada 4 orang yang lulus mendapat biaya siswa santri untuk tahun ini. Berikan aplaus sekali untuk anak kita itu. Kemudian anak santri kita juga memperoleh prestasi yang luar biasa. Tahun ini lulus sebagai santri pertukaran pemuda internasional sejumlah 3 orang di Korea Selatan. Berikan aplaus sekali untuk anak kita. Baru saja kami dengar dari Bapak Kepala Madrasah juga lulus anak kita sejumlah 8 orang di tingkat nasional.
Jambore Nasional. 8 orang mewakili Aceh Utara dan Aceh. Kemudian juga baru saya dengar dari pimpinan madrasah dan direktur bahwa nominasi Madrasah Aliyah Sehat se-Aceh. Betul. Terima kasih. Aplaus sekali untuk semangat kita. Dan insya Allah kita terus berbenah diri, mengembangkan diri, memajukan diri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka dari itu kami sengaja mengundang, menelpon, mendatangi bapak-bapak, ibu-ibu, abu-abu semuanya untuk hadir pada hari ini. Yang pertama adalah kemuliaan kami, dan yang kedua adalah yang amat penting untuk dukungan moral, spiritual untuk anak kita, karena mereka adalah bunga-bunga bangsa, putra-putri bangsa, generasi emas, kata wali santri tadi. Perlu dukungan kita, perlu perhatian kita, perlu bantuan kita, perlu arahan kita, perlu binaan kita. Bapak Ibu sekalian, anak-anak kami yang berbahagia, kalau kita ingin melihat Aceh masa depan seperti apa, sebuah buku dikarang oleh Bustamam Ahmad, disebut dengan KBS, Kamaruzaman Bustamam Ahmad, masa depan dunia. Beliau sudah meneliti ke seluruh dunia. Pada tahun 2019 beliau menulis sebuah buku masa depan dunia. Kalau kita ingin lihat dari buku itu akan bagaimana masa depan Aceh, maka lihatlah putra-putri kita yang ada di belakang kita hari ini. Itulah masa depan kita. Maka semakin jayanya pesantren yang di dalamnya adalah ada pendidikan, kedalaman spiritual, ketajaman intelektual, kematangan emosional, mereka inilah yang akan menghantarkan kehidupan bangsa yang baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Berikan aplaus sekali itu mereka. Dan terima kasih kepada ustaz-ustazah yang sudah mengajar, membina, mendidik, lalu menjadikan mereka adalah sebagai cahaya masa depan, matahari masa depan, bulan masa depan, bintang-bintang masa depan, yang menjadi adalah penghuni bumi yang penuh dengan iman, yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yang berakhlak mulia. Itulah sebuah cita-cita baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Wabil khusus untuk santri, wisudawan, wisudawati, khusus sekali saya ambil waktu 2 menit. Pertama, imanmu harus kuat. Dunia hari ini kacau di luar daripada pesantren. Imanmu harus dalam, di luar ini dangkal semuanya. Mereka yang ada di luar itu adalah kadang-kala menghancurkan. Banyak komunis, banyak kristenisasi, banyak Yahudi, banyak macam-macam yang lain. Kalau kita baca buku Kamaruzaman Bustamam Ahmad, dunia akan digenggam oleh Cina. Kedua, dunia akan digenggam oleh Yahudi. Ketiga, dunia akan digenggam oleh Eropa. Baru keempat, dunia digenggam oleh Islam. Islam pun jangankan mempengaruhi orang lain, dunia Islam sendiri dipengaruhi oleh Cina, dipengaruhi oleh Yahudi, dipengaruhi oleh Eropa. Maka dari itu, siapa yang akan bertahan adalah anak-anak alumni pesantren. Mereka kuat iman, mereka pengetahuan, mereka berakhlak mulia. Aplaus sekali. Bahasa Arab lancar, tidak perlu tarjim ila lughatil Indonesia lagi. Bahasa Inggris excellent, vocabulary-nya luar biasa. Tangnya, lidahnya jarang kena asam sunti kayaknya. Lidah saya banyak kena pli, asam sunti, tang itu ya. Moderatornya sangat bagus. Pronunciation is excellent. Tepuk tangan buat MC-nya. Nah, kalau kita berbicara tentang bahasa internasional, ditambah lagi dengan bahasa Cina, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahkan bahasa Indonesia sendiri masuk ke 10 besar bahasa internasional. Jadi kita harus berbangga tentunya. Nah, untuk menyelesaikan tantangan pendidikan ini butuh effort dari kita bersama, bukan hanya para guru di santri di sini, juga effort usaha bersama dari seluruh
orang tua, wali dan stakeholder di sini. Ini luar biasa. Tadi Tasfaul Husna, waktu sambutannya itu mengkaitkan hukum Newton pertama. Ini anak pesantren sudah membahas hukum Newton pertama. Gaya sigma F sama dengan 0. Pasti ayahnya orang teknik, benar nggak? Benar. Benar ya? Ya. Karena kalau orang teknik sebelum dia melangkah mendesain suatu produk, dasarnya itu based on-nya adalah hukum Newton. 1, 2, F sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Yang ketiga, aksi sama dengan reaksi. Kebetulan saya teknik sipil. Kalau menghitung suatu konstruksi, pelajaran pertama di teknik sipil adalah mekanika rekayasa, ilmu gaya. Aksi sama dengan reaksi. Kalau mau bergaya, harus ada reaksinya. Nah, ini korelasinya jelas ke dalam kita. Jadi disitulah ilmu tekniknya, ini sudah masuk ilmu modern, dan insya Allah saya berharap lembaga pendidikan ini dapat maju, dapat berkembang. Kita tahu adik-adik yang akan menamatkan. Saya hari ini berdiri di depan ini menjadi direktur politeknik adalah proses dari 20 hingga 25 tahun yang lalu pendidikan yang saya dapatkan. Kalau melihat saya sukses mungkin hari ini, lihatlah dasar pendidikan 20 hingga 25 tahun yang lalu. Kalau saya ingin melihat Ustadz Arif, kami sama-sama belajar fikih, Quran hadis, bahasa Inggris. Kalau tidak bisa langsung ke Bintis dulu. Langsung ke Bintis. Prosesnya mengantarkan kami ke hari ini. Dan itu saya ingin melihat. Adik-adik hari ini kalau ingin sukses, melihatlah masa depan 20 tahun ke depan. Apa yang kita tanam hari ini akan kita panen di 20 tahun ke depan. Percayalah. Sehingga dalam pendidikan sekarang ini kita harus menyelesaikan tantangan pendidikan. Sehingga apa yang dibutuhkan? 4 hal. Kreativitas plus inovasi, critical thinking, komunikasi dan kolaborasi. Saya tidak membahas yang lainnya. Saya hanya ingin menyambung punya pimpinan Dayah tadi katakan. Di sini kenapa banyak orang kita yang murtad, mudah dipengaruhi? Salah satunya adalah kelemahan dari kita dalam mendidik putra-putri kita untuk critical thinking. Ini maaf, generasi kita generasi abad 21. Fasilitas kita abad 20. Gurunya abad 19. Ketika memberikan tugas, baik di SD maupun TK, tugas menggambar, itu tugas menggambar dari saya pertama, gunung 2 buah, matahari jalan. Sampai besok sama. Tetapi anak kita sekarang sudah mobile, menggunakan gadget, sudah menyaksikan YouTube dan sebagainya. Ada baiknya kita mendevelop. Yang memilih passionnya menjadi guru, passionnya menjadi dosen, itu harus mengupgrade. Karena tanpa kita upgrade, kita akan tertinggal. Percayalah. Sehingga ada statement dari seseorang. Kalau kita mau sukses dunia pendidikan, we must know, kita harus menguasai adalah state of the art knowledge. Seni dalam berilmu itu harus kita kuasai. Karena kenapa? Ilmu itu, kalau kita sudah menguasai state of the art knowledge, kita belajar yang lama, tapi kita bisa belajar yang baru. Kita belajar yang lama, tetapi bisa kita develop, belajar yang baru. Sehingga dampak di jiwa kita adalah pembelajaran, kemampuan pembelajaran kita yang sangat luar biasa. Sehingga kita walaupun sudah berumur, kita dapat belajar, mengasah diri, mengupgrade tanpa terlindas oleh teknologi dan juga lainnya. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, kita tidak pernah melihat, tidak pernah menduga COVID datang ini menyebabkan teknologi berkembang pesat.
saya dengan penuh rasa haru tentunya, dengan penuh emosional Pak Afi, hari ini jam 1 saya ada acara simbolis penyerahan SK Magister Terapan untuk Politeknik Negeri Lok Sumawe. Jam 1 Pak Dirjan telepon saya, Pak Didi hari Senin, Pak Didi wajib datang. Saya bilang saya tidak bisa, saya sudah berkomitmen. Karena 2 minggu yang lalu Pak Afi telepon saya bilang kemungkinan nggak bisa Pak Afi. Minggu lalu sip, dapat jadwalnya, hari Senin saya harus berangkat lagi. Saya bilang saya nggak bisa, kalau saya sudah komit, komitmen is important thing kalau mau sukses. Jadi alhamdulillah hari ini Pak Afi dan rekan-rekan Al-Muslimun, saya melihat potensi yang ada di sini sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Berbicara kembali lagi tadi, kualitas karakteristik, apa yang mengandung di dalamnya adalah ada 2 hal. Yang pertama moral dan kinerja. Kalau moral kita tidak ada masalah, orang Aceh ini kita dari awal itu moral kita sudah jelas, sudah baik, berkata jujur, tidak berbohong. Tetapi kinerja kita, integriti kita yang perlu mungkin di-develop ataupun diajarkan di bangku persekolahan. Untuk apa seseorang itu pintar ataupun jujur tetapi malas? Jujur, rajin salat tetapi tidak mau bekerja keras. Banyak hal seperti ini. Itulah tantangan pendidikan, moral dan kinerja, moral dan integritas. Yang ini menjadi challenge bersama. Saya bermuhasabah bagi diri saya sendiri. Di kampus kita mau merubah itu. Kurikulum ini sangat fleksibel. Anak-anak di sekarang generasi sangat-sangat gimana ya? Sangat-sangat up to date. Jadi adik-adik di madrasah ini, di Al-Muslimun ini kalau saya melihat kapasitasnya untuk maju sudah tidak ada masalah lagi. Kualitas integritas sudah, lalu yang kedua literasi dasarnya sudah, karena kenapa? Al-Quran saja sudah bisa dihafal 30 juz. Dan yang ketiga adalah kompetensi, clear semua Pak, tidak ada masalah, 50-an sudah diterima, artinya proses pendidikan di sini sudah menuju ke forum internasional pendidikan. Tepuk tangan buat Al-Muslimun tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Direktur Pendidikan Dayah Terpadu Al-Muslimun Lok Sukun Kabupaten Aceh Utara nomor 156/DTM LSK /5 Romawi /2022 tentang wisudawan wisudawati angkatan 25 Dayah Terpadu Al-Muslimun Lok Sukun Kabupaten Aceh Utara menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan pertama, mengesahkan nama-nama tersebut dalam surat keputusan ini sebagai wisudawan wisudawati angkatan 25 Dayah Terpadu Al-Muslimun Lok Sukun Aceh Utara. Kedua, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Lok Sukun pada tanggal 23 Mei 2022, ditandatangani Direktur Pendidikan Dr. Tunku Haji Zulfikar Ismail LC MA. Ananda Abrar, tempat tanggal lahir Lam Kuta 16 Desember 2003, buah hati dari Bapak Mursyid dan Ibu Nur Malawati dengan predikat kelulusan Jahid Jiddan. Ananda Ahmad Jasman Zikri, tempat tanggal lahir Lok Sumawe 16 Desember 2003, buah hati dari ayah dan ibu Muhammad Yunus dan ibu Ainul Mardiah dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Akmaluridha, tempat tanggal lahir Matang Sekepulen 19 Januari 2004, buah hati dari Bapak Usman dan Ibu Zainabun dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Aldi Anggara, tempat tanggal lahir
Dusun Bidari, 22 Oktober 2005. Buah hati dari ayah Usman dan ibu Jainabun dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Alfis Sidiki, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 1 Januari 2004. Buah hati dari Bapak Bukhari dan Ibu Juliani dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Alfis Syahri, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 7 Oktober 2004. Buah hati dari ayah Adnan Syah dan ibu Hanifah dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Alif Al-Hidai As-Sidiki Pane, tempat tanggal lahir Lok Semawe, 14 Juni 2004. Buah hati dari Bapak Alvan Raikan Pane dan Ibu Harnita Sarilubis, predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Alwan Fadila, tempat tanggal lahir Sampoinit, 9 November 2003. Buah hati dari ayah Abdul Wahab dan ibu Dewi Madonna dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Azril Nazahar, tempat tanggal lahir Lok Semawe, 18 April 2004. Buah hati dari Bapak Husin dan Ibu Fatila dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Fadlun Nasha Mukut Alam, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 4 Desember 2003. Buah hati dari ayah Muhammad Nasir dan ibu almarhum Salihah dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Fatan Arika, tempat tanggal lahir Kota Janto, 13 April 2004. Buah hati dari Bapak Mansur Jailani dan Ibu Eva Supiawati dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Fathur Rizki, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 8 Desember 2004. Buah hati dari ayah Yudis Safari dan ibunda Rohana dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Fazalul Finasution, tempat tanggal lahir Jadkire, 2 Januari 2004. Buah hati dari Bapak Syahrial Nasution dan Ibu Paimi dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Hafizul Ikram, tempat tanggal lahir Simpang 3, 31 Juli 2004. Buah hati dari ayah Yusri dan ibu Yusnidar dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Hafzal Masri Ardana, tempat tanggal lahir Langsa, 7 Oktober 2004. Buah hati dari Bapak Herman Syah dan Ibu Marwani dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Ikhlasul Akmal, tempat tanggal lahir Alus Serdang, Juni 2004. Buah hati dari Bapak Jenal Abidin dan Ibu Suniati dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Jalalul Mahalli, tempat tanggal lahir Aceh Utara, 29 April 2004. Buah hati dari Bapak Arifin dan Ibu Maryam dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Kasafi Riazmuna, tempat tanggal lahir Desa Arah, 28 Juli 2004. Buah hati dari Bapak Dr. Andes Muhammad Jafar dan Ibu Fitriani dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Khairul Amal, tempat tanggal lahir Desa Gede, 12 Oktober 2004. Buah hati dari Bapak Risnandar dan Agus Lina, predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Muhammad Arlian Korisandi, tempat tanggal lahir Cot Gire, 15 Maret 2004. Buah hati dari Bapak Purwadi dan Ibu Lisa Ervina dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda M. Akram Ziad, tempat tanggal lahir Menasah Tengah, 22 Februari 2004. Buah hati dari Bapak Muhammadan dan Ibu Rahimi AMR dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Muhammad Rafi, tempat tanggal lahir Tanjung Menuang, 23 Februari 2004. Buah hati dari Bapak Abdus Samin dan Ibu Yati Jainal dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda M. Rizki, tempat tanggal lahir Desa Bayi, 11 Mei 2004. Buah hati dari Bapak Usman H.M. Ihsan dan Ibu Suryani dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Mirza,
Tempat tanggal lahir Kuala Gelumpang 7 Maret 2004. Buah hati dari Bapak Mansur dan Ibu Anita dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Mirza Aulia, tempat tanggal lahir Lok Semawe 2 Juni 2004. Buah hati dari Bapak Azhari dan Ibu Afriani dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Muhammad Syarif Hidayatullah, tempat tanggal lahir Putosa 10 November 2003. Buah hati dari Bapak Rusli dan Ibu Saima dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Muhammad Afdal, tempat tanggal lahir Putosa 23 Mei 2003. Buah hati dari Bapak Al-Atif dan Ibu Mursyidah dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Muhammad Aldi, tempat tanggal lahir Kuala Cangkuy 15 Juni 2004. Buah hati dari Bapak Irhamuddin dan Ibu Evi Ratna Yudita dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Muhammad Arkhadi, tempat tanggal lahir Desa Cibrek Baru 30 November 2003. Buah hati dari Bapak Hasballah dan Ibu Safriana dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Muhammad Arif Faizil, tempat tanggal lahir Aceh Utara 9 Januari 2004. Buah hati dari Bapak Fakhruddin dan Ibu Rosmaini dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Muhammad Fajar Rizkullah, tempat tanggal lahir Lok Semawe 5 Mei 2004. Buah hati dari Bapak Yusri dan Ibu Sri Wahyuni dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Muhammad Hekal Alif, tempat tanggal lahir Alu Ipute 17 Agustus 2004. Buah hati dari Bapak Almarhum Abdullah dan Ibunda Mariana dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Muhammad Raja Noval, tempat tanggal lahir Lok Semawe 11 Januari 2004. Buah hati dari Bapak Abdul Manan dan Ibu Suryani Idris dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Muhammad Rasha Julianda, tempat tanggal lahir Lok Sukun 30 Juli 2004. Buah hati dari Bapak Rahmat Effendi dan Ibu Haryanti dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Muhammad Rayyan, tempat tanggal lahir Lok Semawe 13 Juli 2004. Buah hati daripada Bapak Ahmad Faizil dan Ibu Rusni dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Muhammad Rayyan Syauqi, tempat tanggal lahir Lok Semawe 21 Mei 2004. Buah hati dari Bapak Julius Rif Al-Khali dan Ibu Dewi Adriana dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Muhammad Rifki, tempat tanggal lahir Madat 24 Juni 2004. Buah hati dari Bapak Dahlan dan Ibu Hasbiah dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Muhammad Urwatul Wusqa, tempat tanggal lahir Aceh Utara 30 Agustus 2004. Buah hati dari Bapak Haji Mukhtar dan Ibu Hajjah Farida dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Muhammad Zaki Dafiq, tempat tanggal lahir Lok Semawe 7 Juni 2004. Buah hati dari Bapak Taufik Ali dan Ibu Safrida dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Muhammad Hamzah Makarim, tempat tanggal lahir Pontianak 11 Januari 2004. Buah hati dari Bapak Abdul Manan dan Ibu Suryani dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Noval Mukta At-Tariq, tempat tanggal lahir Tangerang 22 Maret 2004. Buah hati dari Bapak Mukhlis dan Ibu Mursyidah dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Rizatul Ulis, tempat tanggal lahir Ubaru 21 Oktober 2004. Buah hati dari Bapak Abdul Wahab dan Ibu Nurjana dengan predikat kelulusan Jayyid. Ananda Safrianda Ramatilla, tempat tanggal lahir Langsa 26 Januari 2004. Buah hati dari Bapak Safwan dan Ibu Rahmawati dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Syahid Muazzin,
tempat tanggal lahir Simpang Ulim, 11 Januari 2004. Buah hati dari Bapak Said Aziz dan Ibu Syarifah Khairani dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Wafa Ibra Syahra, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 17 Desember 2004. Buah hati dari Bapak M. Daud Syah dan Ibu Nopika Rahmayati dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Zakiul Fahmi, tempat tanggal lahir Lok Semawi. Ananda Adila Safira, tempat tanggal lahir Idi Raya, 26 Februari 2004. Buah hati dari Bapak Azhari dan Ibu Ismaria dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Alia Nurul Zakiati, tempat tanggal lahir Lok Semawi, 8 Januari 2005. Buah hati dari Bapak Usman dan Bu Anissa dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Alia Novara, tempat tanggal lahir Lok Semawe, 24 Agustus 2004. Buah hati dari Bapak Muhammad Yakub dan Ibu Juraida dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Anissa Maufirah, tempat tanggal lahir Lok Semawe, 30 November 2003. Buah hati dari Bapak Muzakir dan Ibu Zulianti dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Arina Mauzara, tempat tanggal lahir Gede Munye 4, 10 Juni 2004. Buah hati dari Bapak Marzuki dan Ibu Rosmawati dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Aurazan Nazwa, Aceh Utara, 10 Mei 2004. Buah hati dari Bapak Muhammad A dan Ibu Suwaibatul Aslamia dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Ayu Nazila, tempat tanggal lahir Alu Iputi, 16 Februari 2004. Buah hati dari Bapak Saifuddin dan Ibu Tarmia dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Askia Hardianti, tempat tanggal lahir Birun, 10 Desember 2003. Buah hati dari Bapak Azhari dan Ibu Cutri Diawati dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Ayu Savitri Rezeki, tempat tanggal lahir Lok Semawe, 27 Februari 2004. Buah hati dari Bapak Ash'ari dan Ibu Hanifah dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Az-Zahra Nabila, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 16 Oktober 2004. Buah hati dari Bapak Salahuddin dan Ibu Rahmawati dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Judaina Nazira, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 12 Januari 2004. Buah hati dari Bapak Kahar Muzakkar dan Ibu Safrida dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Cut Pepena Zuhra, tempat tanggal lahir Nibong, 25 November 2004. Buah hati dari Bapak T. Amri T.A. dan Ibu Yusriana dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Cut Sriwayuni, tempat tanggal lahir Alu Ipute, 23 Desember 2003. Buah hati dari Bapak T. Iskandar dan Ibu Jamilia dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Dara Fazila, tempat tanggal lahir Ubaru, 24 Juni 2004. Buah hati dari Bapak Muhammad Jafar Is dan Ibu Nursida dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Dedek Rekilia, tempat tanggal lahir Putosa, 20 April 2004. Buah hati dari Bapak Marzuki dan Ibu Tizalika dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Dina Rafkia, tempat tanggal lahir Simpang Ulim, 12 Maret 2004. Buah hati dari Bapak Faisal AMD dan Ibu Yusniar AMD Cap dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Dinda Fadila, tempat tanggal lahir Julo, 12 Juli 2004. Buah hati dari Bapak Zul Azhari Ibu Miswati dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Faizan Nashifa, tempat tanggal lahir Panton Labu, 21 Juni 2004. Buah hati dari Bapak almarhum Amri Lida
dan Ibu Hafsah Taib dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Fajar Rina, tempat tanggal lahir Alu Ipute 7 Januari 2004. Buati dari Bapak Syukri dan Ibu Yatini dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Habibah Mandah Syala Prana, tempat tanggal lahir Lok Semawi 23 Desember 2004. Buah hati dari Bapak Endang Suprayogi dan Ibu Vivi Sukriana dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Husnatul Wahidah, tempat tanggal lahir Lok Sukun 2 April 2004. Buah hati dari Bapak Murtala dan Ibu Ratnawati dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Intan Humairah, tempat tanggal lahir Lok Semawi 23 Oktober 2003. Buah hati dari Bapak Saiful dan Ibu Dahlia dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Izia Karami, tempat tanggal lahir Matangkuli 31 Maret 2005. Buah hati dari Bapak Nazarudin dan Ibu Suryati dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Zumaizatul Zuhra, tempat tanggal lahir Alu Bujalan 4 Juli 2004. Buah hati dari Bapak Tengku Abdul Manan dan Ibu Aminah dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Kaisha Naswatul Humaira, tempat tanggal lahir Idi Raya 27 Mei 2004. Buah hati dari Bapak Khairuddin dan Ibu Mariatun dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Khairah Hasinazia, tempat tanggal lahir Lok Semawi 23 Agustus 2004. Buah hati dari Bapak Zakaria dan Ibu Mariani dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Khairun Nisa, tempat tanggal lahir Alu Imira 6 Juni 2004. Buah hati dari Bapak Marzuki dan Ibu Nuraida dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Marsanda Aulia Putri, tempat tanggal lahir Duri 9 Maret 2005. Buah hati dari Bapak Juli Afriyadi dan Ibu Masriati dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Mira Setiawati, tempat tanggal lahir Takengon 25 Oktober 2004. Buah hati dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Lindawati dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Misakan Galiza, tempat tanggal lahir Matang Tunong 16 April 2004. Buah hati dari Bapak Murhaban Nurdin dan Ibu Al Khansa dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Mutiara Hafiza, tempat tanggal lahir Lok Semawe 27 Januari 2004. Buah hati dari Bapak Irwansyah dan Sri Kamzurni dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Nabila Islamanda, tempat tanggal lahir Angkup 14 Februari 2004. Buah hati dari Bapak Sudirman dan Ibu Cut Laini dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Nadia Salsabila, tempat tanggal lahir Sigli 7 Januari 2004. Buah hati dari Bapak Abdurrahman dan Ibu Risnawati dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Nadia Sabrina, tempat tanggal lahir Lok Semawi 10 Juli 2004. Buah hati dari Bapak Muhammad Yusuf Batansyah dan Ibu Yusmanizar dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Naifa Safira Azkia, tempat tanggal lahir Bogor 12 Desember 2004. Buah hati dari Bapak M. Idris AR dan Ibu Ida Farida dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Nazma Laimalia, tempat tanggal lahir Arun 22 Februari 2004. Buah hati dari Bapak Yusmadi dan Ibu Mulyani dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Nashwa Ayashi, tempat tanggal lahir Merdu 26 November 2004. Buah hati dari Bapak Mustafa Yahya dan Ibu Almarhumah Nazaria dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Nashwa Nabila, tempat tanggal lahir Sampoinit 29 Agustus 2004. Buah hati dari Bapak Julfikar dan Ibu Mariani dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Naila Duratun Nafisa, tempat tanggal lahir Panton Labu 3 September 2004. Buah hati dari Bapak Munanzar dan Ibu Mulyanti
dengan predikat kelulusan Jahid Jiddan. Ananda Nida Uzkia, tempat tanggal lahir Panton Labu, 22 Februari 2007. Buah hati dari Bapak Julkifli dan Ibu Islamia dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Nura Saputri, tempat tanggal lahir Lok Semawe, 8 Juli 2004. Buah hati dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Mazwita dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Nurul Hikmah, tempat tanggal lahir Menasah Blang, 21 Juli 2004. Buah hati dari Bapak Baharudin dan Ibu Nurhayati dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Putri Gabrina Rizki, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 9 September 2003. Buah hati dari Bapak Irwandi dan Ibu Ainul Marzia dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Putri Maisura, tempat tanggal lahir Blangni, 28 November 2003. Buah hati dari Bapak Muhammad Yasir Muhammad Jafar dan Ibu Eliana dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Putri Widyaningsi, tempat tanggal lahir Lumajang, 12 Oktober 2003. Buah hati dari Bapak Lasidi dan Ibu Tumir Supono dengan predikat kelulusan Jahid Jiddan. Ananda Putra Wilda Rahmina, tempat tanggal lahir Langsa, 17 Februari 2005. Buah hati dari Bapak Amiruddin dan Ibu Salma dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Kadrun Nada, tempat tanggal lahir Tambon Baru, 21 Februari 2004. Buah hati dari Bapak Budiman dan Ibu Ruwaida dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Rahma Julfia, tempat tanggal lahir Kampung Tempe, 2 November 2004. Buah hati dari Bapak Julkarnaini dan Ibu Elviani dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Rahmatul Fitria, tempat tanggal lahir Paya Demam 2, 10 November 2004. Buah hati dari Bapak Muhammad Yahya Daud dan Ibu Suryani dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Ranggi Najiha, tempat tanggal lahir Panton Labu, 21 Agustus 2004. Buah hati dari Bapak Syarkawi dan Ibu Maryam dengan predikat kelulusan Jahid Jiddan. Ananda Raudatul Asyuraini, tempat tanggal lahir Alu Ipute, 1 Maret 2004. Buah hati dari Bapak Rusli dan Ibu Sadia dengan predikat kelulusan Jahid Jiddan. Ananda Restu Rahmi, tempat tanggal lahir Lok Semawi, 21 Januari 2005. Buah hati dari Bapak Razali Muhammad dan Ibu Nur Malabati dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Revi Sapitri, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 23 Juni 2004. Buah hati dari Bapak Muzakir dan Ibu Mariani dengan predikat kelulusan Jahid Jiddan. Ananda Ria Zulmuna, tempat tanggal lahir Rayuk Matangkuli, 5 Agustus 2005. Buah hati dari Bapak Rasidun dan Ibu Marlia dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Rika Amelia, tempat tanggal lahir Alu Ipute, 8 Mei 2004. Buah hati dari Bapak Mukhtaruddin dan Ibu Rasmaladewi dengan predikat kelulusan Jahid Jiddan. Ananda Rizka Ramadania, tempat tanggal lahir Desa Baru Sigli, 27 Oktober 2003. Buah hati dari Bapak Nasrul SPD dan Ibu Asnidar dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Rizka Sahla, tempat tanggal lahir Bayu, 17 Maret 2004. Buah hati dari Bapak Muhammad dan Ibu Nasria dengan predikat kelulusan Jahid Jiddan. Ananda Sekar Adelia Marlis, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 19 Maret 2004. Buah hati dari Bapak Rizal SK dan Ibu Samiem dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Silvia Sari, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 4 Mei 2004. Buah hati dari Bapak Imran M. Hussein dan Ibu Juliana dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Siti Baru Ginting, tempat tanggal lahir Banda Aceh, 21 Mei 2004. Buah hati dari Bapak Edi Swanta Ginting dan Ibu Siti Sapura MD dengan predikat
kelulusan Mumtaz. Ananda Siti Rahma, tempat tanggal lahir Lok Semawe, 18 Februari 2004, buah hati dari Bapak Muhammad Daud dan Ibu Heni dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Sofia, tempat tanggal lahir Bayu, 13 Juli 2004, buah hati dari Bapak An-Noim dan Ibu Nurlina dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Tasya Ul Husna, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 22 Juli 2004, buah hati dari Bapak Syukran dan Ibu Juli Mutia SKM dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Tiara Humaira, tempat tanggal lahir Lok Semawi, 23 Oktober 2003, buah hati dari Bapak Saiful dan Ibu Dahlia dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Ujibur Rahman, tempat tanggal lahir Lok Sukun, 24 September 2004, buah hati dari Bapak M. Ali dan Ibu Muntisi dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Ulfa Mahera M, tempat tanggal lahir Tanjung Ara, 28 Agustus 2004, buah hati dari Bapak Razali Ismail dan Ibu Salbia dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Ulfatul Ula, tempat tanggal lahir Lok Bugeng, 2 Maret 2005, buah hati dari Bapak Syukran dan Ibu Eli Andriani dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Ulfia Rahmi, tempat tanggal lahir Simpang Ulim, 27 Februari 2004, buah hati dari Bapak Mustafa dan Ibu Halida Munasti dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Ulfa Mahera R, tempat tanggal lahir Murubo Puntung, 28 Desember 2004, buah hati dari Bapak Muhammad dan Ibu Syamsinar dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Ulfi Husnia, tempat tanggal lahir Alu Ipute, 22 Oktober 2004, buah hati dari Bapak Kamarudin dan Ibu Idawati dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Zaitul Muna, tepat tanggal lahir Senedon, 6 Agustus 2004, buah hati dari Bapak Muhibbuddin dan Ibu Yusrawati dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Zakia Safira, tempat tanggal lahir Parang Sikurung, 21 Mei 2004, buah hati dari Bapak Safri Pudin dan Ibu Salma dengan predikat kelulusan Jayyid Jiddan. Ananda Zatul Fikria, tempat tanggal lahir Idijud, 21 Januari 2004, buah hati dari Bapak Syauki dan Ibu Cus Yusniati dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Zia Najla, tempat tanggal lahir Lok Semawi, 2 September 2004, buah hati dari Bapak Sabri dan Ibu Hafiza dengan predikat kelulusan Mumtaz. Ananda Sunina Amirat Zakira, tempat tanggal lahir Desa Parang Sikurung, 13 Juni 2004, buah hati dari Bapak Amiruddin dan Ibu Warnia dengan predikat kelulusan Mumtaz. Demikian hadirin prosesi pengukuhan kelulusan wisudawan dan wisudawati dengan jumlah keseluruhan 121 orang. Kita ucapkan selamat kepada wisudawan dan wisudawati dan ucapan terima kasih kepada Majelis Syuyukh. Kepada yang terhormat Majelis Syuyukh dipersilahkan duduk kembali. Kami atas nama yang memimpin prosesi pengukuhan kelulusan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.